있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di pertemuan kali ini ya. Iya Ibu. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Ini siapa aja yang hadir? Lutfi Diana, Saya Ibu Wadi. baik. Sri Mulyani, Hadir Ibu. baik. Oh, rajin-rajin ya pagi-pagi hadir. Alhamdulillah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ada yang tahu Enggak Bu, apa? nggak tahu. Apa Ya, sekarang kita membahas materi tentang teks prosedur. Ada yang tahu nggak di sini apa itu teks prosedur? Aku tahu Bu. Iya, apa Lutfi? Tes prosedur itu yang buat ngurutin itu ya Bu, cara-cara masak kayak gitu ya Bu. Nah, iya seperti itu juga benar ya. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang dibuat untuk seperti langkah-langkah ya, langkah-langkah atau cara. Langkah-langkah atau cara pembuatan sesuatu misalnya. Nah, jadi teks prosedur itu kita mengalaminya di dalam kehidupan sehari-hari nih. Contohnya ketika kita mau masak telur goreng ya. Telur goreng. Langkah-langkahnya pertama yang harus disiapkan apa? Bahannya Telur. telur, betul. Telur. Kemudian apa lagi? Minyak goreng, betul. Minyak goreng. Penggorengannya Bu. Alatnya ada, penggorengannya apa? Wajan. Iya. Kemudian ada apa lagi yang perlu dibutuhkan? Spatula. Iya. Garamnya belum. Garam juga dibutuhkan, garam. Terus untuk memasaknya Micin. kompor. kompor. Iya, kompor. Masa mau masak ini nggak ada kompornya, gimana mau mateng? Iya, Langkah-langkah dalam membuat telur goreng. Pertama bahannya ada telur, terus ada minyak goreng. Kemudian alatnya ada wajan, spatula, dan kompor. Seperti itu. Tujuannya sendiri apa membuat teks prosedur itu? Nah, tujuannya untuk memberi petunjuk ya. Memberi petunjuk kepada siapa? Kepada pembaca tentang langkah-langkah atau suatu urutan dalam melakukan suatu aktivitas atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Teks prosedur juga dia memiliki struktur ya. Yang pertama itu ada judul. Jadi sebelum kita membuat teks prosedur ada judulnya nih. Misalnya apa judulnya? Misalnya cara membuat nasi goreng. Nah, ini judulnya. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuannya apa dalam membuat nasi goreng ini? Tujuannya selain untuk mengenyangkan perut kita ketika lapar, tujuannya juga misalkan ingin memahirkan kita dalam memasak. Mahir dalam memasak.
ketiga, terdapat bahan dan alat. Ya, bahan dan alat. Jadi membuat teks prosedur ini kita membutuhkan bahan dan alat nih. Cara membuat nasi goreng, bahannya apa aja dalam membuat nasi goreng? Bahannya Nasi. ada nasi, iya betul. Ada nasi. Kedua, Ada telur. Kecap. boleh. Ada telur, ada kecap. Terus ada apa lagi? Masako. Masako sebagai bumbu ya. Masako. Bawang. Kemudian bawang. iya, ada bawang goreng, bawang merah atau bawang putih. Nah, ini merupakan bahan-bahan. Alatnya seperti apa alatnya? Pakai wajan. Nah, alat yang kita gunakan, alat yang kita gunakan pertama ada wajan penggorengannya. Yang kedua ada spatula, dan ada kompor untuk memasaknya seperti itu. Baik, sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas sih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu aku mau tanya. Iya, baik. Kalau teks prosedur itu bahasanya harus bagaimana ya Bu? Atau misalkan bisa kayak kita pakai bahasa sehari-hari Bu? Nah, jadi di dalam teks prosedural itu juga terdapat kaidah kebahasaannya ya. Baik, kita hapus dulu. Terdapat kaidah kebahasaan nih. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan. Kebahasaan yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah. Banyak menggunakan kata kerja perintah. Seperti apa? Nah, kata kerja perintah ini yang imperatif ya. Terdapat akhiran kan, i, atau partikel lah seperti itu. Nah, yang kedua, kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik nih. Kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga apa? Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi ya, kata konjungsi dan partikel penambahan. Bisa seperti setelah itu atau kemudian atau selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang keempat ya, sebentar. Ini sudah ditulis tadi anak-anak? Sudah. Mau kan nanti lihat. Oke, baik. Yang sudah nulis nanti kasih lihat ke temennya ya, yang belum nulis ya. Ya. Kalian juga sambil nulis ya ketika ibu menulis. Iya, Baik. Ibu. Selanjutnya ada banyak menggunakan
pertanyaan yang persuasif nih. Pertanyaan persuasif. Apa itu? Seperti kalimat ajakan. Kalimat ajakan. Bisa juga perintah atau imbauan ya. Perintah atau imbauan. Kemudian menjelaskan benda dan alat yang akan dipakai. Menjelaskan benda dan alat yang akan dipakai. Yang akan dipakai. Jadi seperti itu ya, kaidah kebahasaannya terdapat 5 poin. Oke, itu. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Baik. Sampai di sini sudah paham? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Paham, Bu. Paham Ibu. Baik. Untuk penugasan, langsung dikasih tugas nih. Sudah paham betul? Nah, jadi untuk penugasan, untuk pertemuan selanjutnya, penugasannya silakan kalian membuat teks prosedur yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian ingin seperti tadi kan membuat nasi goreng atau telur mata sapi, bisa juga membuat air atau membuat kopi dan yang lainnya. Baik, sudah jelas anak-anak dalam penugasannya? Sudah, Ibu. Iya, karena jadwal kita pada pertemuan kali ini sudah habis, kita akan lanjutkan pertemuan di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Jadi kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa ya tugasnya. Iya. Dikerjakan ya. Iya Ibu. Baik, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.